Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Leong dengan judul disertasi Hakikat Pemeliharaan Data Pendaftaran Hak Atas Tanah berbasis elektronik terintegrasi. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji disilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 14 Oktober 2019 proposal, pada tanggal 20 September 2021 seminar hasil penelitian, pada tanggal 18 Februari 2022 ujian pra-promosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Leong dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama dalam ruangan untuk agenda sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Promovendus, Saudara Leong. Sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor ini, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Saudara Promovendus, Saudara Leong, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti sidang ujian promosi pada hari ini? Insya Allah siap, Prof. Baik. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Leong saya nyatakan dibuka. Selanjutnya sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor serta penguji eksternal dan penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH.MH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Keperdataan. Kemudian bertindak selaku co-promotor yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi SH.M. Hum. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor bidang sumber daya, alumni dan teknologi informasi Universitas Hasanuddin. Selanjutnya bertindak sebagai co-promotor 2 yang amat terpelajar Bapak Dr. Kahar Lahaye SH.M. Hum. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Studi Agraria ya pada Universitas Hasanuddin. Kemudian bertindak sebagai penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sujito SH.MSc. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih banyak Prof yang senantiasa
bersedia berkenan membantu proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Kemudian selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Ibu Dr. Sri Susanti Nur, SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unhas. Kemudian selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Bapak Dr. Maskun, SHLLM. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Saya kira itu, dan untuk selanjutnya saya persilakan promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH, untuk memperkenalkan saudara Promopendus tidak lebih dari 5 menit. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Izinkan saya membacakan biodata Promopendus hari ini. Nama Liong Rahman. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 28 Mei 1964. Agama Islam. Pekerjaan notaris PPAT Kota Makassar. Alamat rumah atau kantor Jalan Sahati nomor 13 Makassar. Status menikah. Istri Ibu Siti Aminah. Anak Tika Aristi R. 2 Dwi Anggreni R. 3 Muhammad Rainaldi Putra R. 4 Muhammad Arya Putra R. Anak kelima Muhammad Raisa Putra R. Anak keenam Lasmi Devi Atmani Padilla R. Anak ketujuh Ulil Amri. Anak kedelapan Muhammad Riyadi Setia Hartanto. Dan anak sembilan Muhammad Refki Sanhairiyadi. Ya. Jadi anaknya 9 orang. Cucu pertama Febrinsa H. Cucu kedua Anindya Fauzi Nadine H. Yang ketiga Almaira Naisila H. 4 Aziza Azahra H. 5 Azri Alfariksi S. Cucu keenam Arsa Abizat S. Cucu ketujuh Zahran Adifa A. Kedelapan Aunatullah Uzma A. Yang kesembilan Arsila Safina Azahra. Dan yang terakhir adalah cucu ke-10 Arka Al-Farizki. Kemudian riwayat pendidikan. Sekolah Dasar SD Negeri Barabaraya 2 tahun 1997. SMP Negeri 10 Makassar tahun 81. SMA Cokro Aminoto Makassar tahun 84. Program S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 84. Program S2 Magister Kenotariatan UGM Yogyakarta 2001. Kemudian karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Pertama, konsistensi pengaturan mengenai hak guna usaha pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, the nature and legal standing on the electronic integrated base land rights registration. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SHMH. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan kepada saudara Promopendus untuk mempresentasikan pokok-pokok atau ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih pimpinan.
kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH, MAP, selaku pimpinan sidang, mewakili Rektor Universitas Hasanuddin. Yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Saleng, SH, MH, selaku promotor. Yang terhormat, Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SH, MHum, selaku kopromotor. Yang terhormat, Kepala Pusat Studi Keagrariaan pada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin, yang amat terpelajar Bapak Dr. Kahar Lahai, SH, MHum, selaku kopromotor. Yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sujito, SH, MSI, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, selaku penilai eksternal. Selamat datang kembali di Makassar, Prof. Yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SH, MS, selaku penilai. Yang terhormat, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Suryaman Mustaripide, SH, MHum, selaku penilai. Mungkin beliau lewat daring. Yang terhormat Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang amat terpelajar Ibu Dr. Sri Susanti Nur, SH, MH, selaku penilai. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang amat terpelajar Bapak Dr. Maskun, SH, LLM, selaku penilai. Saya lupa ganti. Baik, saya akan coba mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Hakikat Pemeliharaan Data Pendaftaran Hak atas Tanah Berbasis Elektronik Terintegrasi. Dasolennya, dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu dilakukan pendaftaran. Atas dasar tersebut, maka pasal 10 PP 10 tahun 1961 diterbitkan. Kemudian direvisi menjadi pasal 24 tahun 19 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021. Yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Dalam kenyataannya bahwa sertifikat hak atas tanah tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus-kasus tanah yang terjadi mengenai sengketa hak ataupun overlap. Nah, kemudian sistem pelayanan pendaftaran tanah itu masih berbelit-belit. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka isu yang dikemukakan dalam disertasi ini yaitu perlunya penyempurnaan pendaftaran pemeliharaan tanah yang modern yang memberikan efisiensi dan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Rumusan masalah. Masalah pertama itu apakah hakikat pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah berbasis elektronik terintegrasi. Yang kedua, bagaimana kedudukan sertifikat hak atas tanah yang pemeliharaan data pendaftarannya dilakukan secara elektronik terintegrasi. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah konsep pendaftaran pemeliharaan hak atas tanah berbasis elektronik terintegrasi yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada perlindungan hukum hak atas tanah. Tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu untuk menemukan hakikat pemeliharaan pendaftaran pendaftaran atas tanah berbasis elektronik terintegrasi. Yang kedua, untuk memahami kedudukan sertifikat hak atas tanah yang pemeliharaan data pendaftarannya dilakukan dengan sistem elektronik terintegrasi. Yang ketiga adalah untuk mendesain konsep pendaftaran pemeliharaan data hak atas tanah yang efisien yang dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Orisinal penelitian. Penelitian yang dikemukakan oleh
Ana Silviana dengan judul Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy mencegah konflik di bidang administrasi pertanahan. Dan Sukmo Pinuji, ia menulis tentang integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan One Map Policy. Nah, perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian disertasi ini yaitu penelitian tersebut menitik beratkan pada ruang lingkup teknik pengukuran dan keakuratan data, sedangkan pada disertasi ini menitik beratkan pada jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Bagian kerangka pikir. Hakikat pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah berbasis elektronik terintegrasi dengan 3 variabel utama yaitu variabel pertama hakikat pendaftaran tanah terintegrasi, variabel kedua yaitu kedudukan hukum integrasi sistem elektronik, dan yang ketiga konsep ideal pendaftaran tanah elektronik. Pada variabel pertama terdapat 3 indikator yaitu tertib administrasi pertanahan, indikator kedua adalah validitas dan keakuratan data, dan indikator ketiga adalah pendaftaran tanah positif. Sedangkan pada variabel kedua terdapat 2 indikator yaitu legalitas hukum yang akurat, kemudian yang kedua adalah keakuratan pemeliharaan data. Variabel ketiga terdapat 3 indikator yaitu pelayanan prima, efisien dan akurat, dan hak kepemilikan terjamin. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum pemilik sertifikat hak atas tanah. Metode penelitian. Jenis penelitian itu normatif atau non-doktrinal. Pendekatan penelitian itu dengan melakukan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yaitu dengan melakukan studi perpustakaan dan wawancara terbatas. Teknik analisis bahan hukum yaitu dilakukan secara analisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan. Hakikat pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah berbasis elektronik terintegrasi. Dalam konteks hakiki, pemberian hak atas tanah kepada setiap orang dimaksudkan untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan. Pendaftaran tanah dimaksudkan agar setiap bidang tanah dapat diketahui pemilik haknya berdasarkan data fisik dan data yuridis. Kepemilikan bidang tanah tersebut tentu saja perlu didukung dengan pengadministrasian yang modern yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian hukum hak atas tanah berupa pemberian sertifikat kepada pemegang hak atas tanah. Data yang tercatat dalam sertifikat tersebut, baik data fisik maupun data yuridis, haruslah akurat karena sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan data hak atas tanah. Untuk memperoleh data yang akurat, maka peranan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan. Dan untuk itu maka transformasi sistem elektronik dalam pemeliharaan data hak atas tanah menjadi suatu keniscayaan yang akan merubah sistem pemeliharaan data hak atas tanah yang sebelumnya berbasis kertas ke sistem elektronik. Peranan Badan Pertanahan dalam modernisasi sistem pendaftaran pertanahan ditunjukkan dengan menjamin akses publik ke pendaftaran tanah secara online dan memperkenalkan infrastruktur untuk proses pendaftaran berbasis elektronik menuju kepada dokumen yang dihasilkan yang berbentuk dokumen elektronik. Pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik yang menghasilkan sertifikat elektronik, penyimpanannya pada pangkalan data akan lebih aman dari banjir, aman dari kebakaran, ataupun aman dari tindakan kehilangan atau pencurian dari pihak lain, lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, dan meminimalisir mafia tanah dan sengketa pertanahan. Dalam pendaftaran tanah elektronik, keamanan dokumen elektronik yang tersimpan dalam pangkalan data Badan Pertanahan diintegrasikan dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Di samping itu, dokumen elektronik dan data tangan elektronik tersimpan dalam satu server. B. Kedudukan sertifikat hak atas tanah yang pemeliharaan data pendaftarannya dilakukan secara elektronik terintegrasi. Sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sertifikat memberikan rasa aman karena adanya kepastian oleh pemegang hak, yaitu dari segi yuridis meliputi status tanahnya, siapa pemiliknya, hak-hak pihak ketiga yang membebani, dan perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menyangkut penguasaan tanah. Kemudian dari segi fisik, yaitu letak, batas, dan luas tanahnya. Data fisik dan data yuridis inilah yang kemudian dituangkan dalam sertifikat. Bukti hak yang dipegang oleh pemilik hak atas tanah berupa salinan sertifikat, sedangkan sertifikat asli atau disebut juga buku tanah adalah arsip yang disimpan oleh kantor pertanahan. Jika terjadi pencatatan pada buku tanah, pencatatan itu selalu dilakukan bersama-sama baik yang ada pada arsip di kantor pendaftaran tanah maupun yang ada pada salinan di tangan pemegang hak. Dalam perkembangannya,
Kepemilikan sertifikat mulai beralih dari sertifikat dalam bentuk paper ke sertifikat. Permen ATR atau Permen ATR nomor 1 tahun 2021 merupakan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik. Akan tetapi dirasa kurang tepat karena dalam banyak kasus sengketa tanah di peradilan, pemerintah kalah disebabkan karena regulasi pengaturannya terlalu rendah. Seharusnya pengaturannya minimal dalam bentuk PP atau merevisi terlebih dahulu PP pendaftaran tanah, kemudian aturan secara teknis diatur dalam permen. Pemerintah memahami ketidaksempurnaan permen sertifikat tersebut, kemudian menerbitkan PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Pada pasal 84 yaitu sebutkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Data dan informasi elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Data dan informasi elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, bahwa penerapan pendaftaran tanah elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian Hukum. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum jangka panjang, pengaturan pendaftaran tanah secara elektronik merupakan keniscayaan yang bertujuan untuk mensinkronisasi dan harmonisasi regulasi mengenai sertifikat elektronik. Di antaranya, permainan data pendaftaran tanah jika ada perubahan pada data fisik atau data yuridis wajib didaftarkan seperti perubahan data yuridis yaitu lelang, pewarisan, penggabungan, peleburan, perseroan atau koperasi, putusan pengadilan atau penetapan hakim, blokir, sita perkara, perubahan nama pemegang hak, keputusan pemberian perpanjangan waktu hak, hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Perubahan data fisik seperti pemecahan, penggabungan bidang tanah. Kemudian konsep pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah berbasis elektronik terintegrasi. Pemberlakuan sertifikat elektronik seharusnya dibarengi dengan pengadministrasian yang modern dan penyediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pada masing-masing kantor pertanahan serta kegiatan sosialisasi yang harus dilakukan secara terus-menerus pada masyarakat. Administrasi pertanahan yang modern bertujuan untuk menciptakan efisiensi, kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, baik pada simpul input, proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna dan penyedia layanan. Manfaat lainnya ya, mengurangi sengketa, konflik, dan perkara mengenai pertanahan, serta menaikkan nilai registering properti atau pendaftaran properti dalam rangka memperoleh tingkat kemudahan berusaha. Saat ini BPN tengah melakukan transformasi seluruh sertifikat berbasis elektronik ke sertifikat elektronik berbasis kertas ke sertifikat elektronik. Sertifikat lama divalidasi kembali baik mengenai data fisik maupun data yuridis dan melakukan pemetaan atau plotting sesuai dengan penguasaan tanahnya. Sertifikat yang tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya serta peruntukannya akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Sertifikat baru maupun sertifikat lama beserta warkanya yang telah divalidasi dan diperbaiki kemudian disimpan dalam pangkalan data atau database pertanahan. Seluruh informasi terkait pertanahan baik warka maupun sertifikat dan perubahannya tersimpan dalam pusat database pendaftaran tanah nasional. Untuk memberikan keamanan terhadap data dalam database, maka pusat database diintegrasikan dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Terjadinya perubahan data dalam pusat database pertanahan sebagai akibat adanya perbuatan hukum tertentu yang dibuat oleh PPAT, maka seluruh proses pendaftaran pemeliharaan data tersebut dapat diakses langsung oleh PPAT yang telah memperoleh password dan user ID dari Kementerian ATR Kepala BPN, sehingga pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah dapat terselesaikan tanpa harus ke kantor pertanahan. Di samping itu diharapkan dengan integrasi tersebut dapat diminimalisir adanya kesalahan atau kekurangan data dalam melakukan perubahan sehingga jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak akan terjamin. Konsep yang ideal untuk pendaftaran pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan secara elektronik terintegrasi seharusnya diarahkan pada sistem pendaftaran tanah publikasi positif, di mana negara menjamin kebenaran informasi yang terdapat pada sertifikat hak atas tanah dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap pihak pemegang sertifikat yang dikalahkan dalam suatu perkara. Kesimpulannya bahwa 1.
Hakikat pemeliharaan pendaftaran tanah terintegrasi sistem elektronik dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanah, menjamin keakuratan data dalam sertifikat, memberi akses yang lebih mudah dalam pendaftaran hak atas tanah dan tertib administrasi. Nah, kedudukan hukum sertifikat elektronik terintegrasi memberikan legalitas hukum yang akurat terhadap data yang tercantum dalam sertifikat dan jaminan keakuratan data dalam pangkalan data atau database kantor pertanahan, sehingga mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna. Nah, konsep ideal pendaftaran tanah terintegrasi sistem elektronik dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang prima dalam pendaftaran pemeliharaan data hak atas tanah, menjamin validitas dan akuratan data yang tercatat dalam sertifikat tanah sesuai dengan warga yang tersimpan pada kantor pertanahan dan yang tercatat dalam pangkalan data. Dengan demikian, maka pendaftaran tanah sistem elektronik terintegrasi diarahkan pada konsep publikasi positif, di mana negara menjamin kebenaran informasi dan data yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah dan mengganti kerugian salah satu pihak apabila terjadi kasus pertanahan. Saran, untuk mewujudkan konsep pendaftaran tanah dengan sistem publikasi positif, maka pemerintah segera melakukan amandemen atau merevitalisasi regulasi atau peraturan tentang pendaftaran hak atas tanah, baik pendaftaran pertama kali maupun pendaftaran pemeliharaan data hak atas tanah dengan sistem elektronik terintegrasi dalam bentuk undang-undang atau setidaknya diatur dalam peraturan pemerintah, dan mempersiapkan sumber daya manusia di bidang hukum dan teknologi informasi di semua instansi yang terkait dengan pendaftaran tanah, khususnya pada Badan Pertanahan Nasional, mulai dari pusat sampai ke kantor pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Menyediakan perangkat teknologi informasi yang berkapasitas tinggi atau server yang memadai sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Agar pemerintah khususnya kantor pertanahan berbanyak sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang kedudukan hukum sertifikat yang telah dilakukan secara elektronik terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengerti, memahami dan mendukung sistem elektronik terintegrasi dan dapat menerima sistem publikasi yang baru yang memberi kekuatan pembuktian yang sempurna. Di samping itu diharapkan masyarakat segera melakukan pendaftaran hak atas tanahnya, baik pendaftaran pertama kali maupun pendaftaran pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah, sehingga dapat mengurangi atau menurunkan bahkan menyediakan kasus-kasus pertanahan. Agar semua stakeholder atau instansi yang terkait dengan pendaftaran hak atas tanah, baik pendaftaran pertama kali maupun pendaftaran pemeliharaan data, pendaftaran hak atas tanah segera mempersiapkan perangkat elektronik yang dapat diintegrasikan dengan kantor pertanahan sehingga kantor pertanahan dapat memperoleh data dan dokumen yang valid dan akurat karena diperoleh langsung dari sumbernya yang secara material dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, pemerintah memikirkan sumber penyediaan anggaran jika konsep publikasi positif diberlakukan untuk pembayaran penggantian kerugian atau kompensasi yang diakibatkan oleh kekalahan pemerintah dalam pertanahan nasional dalam penerbitan sertifikat. Demikian, pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promopendus. Dari alokasi waktu yang ada 20 menit, Saudara Promopendus menggunakan waktu 15 menit. Kalau mau minum dulu, siapa tahu capek membaca. Baik. Selanjutnya saya akan mempersilakan promotor, co-promotor dan para penyangga untuk mengajukan sanggahan. Tapi sebelum saya mempersilakan, lebih awal saya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 22 pada Peraturan Rektor 2785/2018 tentang penyelenggaraan program doktor, promosi doktor ini diatur paling lama selama 120 menit. Dan 20 menit telah kurang lebih 20 menit telah dipergunakan oleh Promopendus sehingga untuk penyangga kami berharap masing-masing penilai tidak menggunakan waktu lebih dari 5 menit dan dikecualikan kepada penguji eksternal, namun kami tetap memohon supaya Prof menyesuaikan. Baik. Kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, co-promotor Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SH M.Hum. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan. Ya, saya hormati promotor, co-promotor, dan para penguji, khususnya penguji eksternal, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sujito, MSc. Selamat datang Prof. Terima kasih telah berkenan untuk bersama kita di ujian promosi ini. Dan Saudara Promopendus, tamu undangan yang saya muliakan.
Baik, saya kira saudara telah memilih topik yang sangat penting untuk bagaimana memberikan kepastian hukum dan juga kemudian akses terhadap sistem informasi yang ada di dalam sertifikat tersebut, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan itu dapat lebih mudah dapat mengaksesnya. Ya, jadi namun demikian ada beberapa hal yang tentunya setiap perubahan itu selalu ada tantangannya, ya, bukan masalah sebenarnya, tapi tantangannya. Termasuk kita di Universitas Hasanuddin, itu kita sedang melakukan transformasi digital, dan insya Allah pada wisuda nanti ini Pak Dekan tidak perlu repot-repot lagi menandatangani ijazah. Ya, kita sudah mempersiapkan untuk ijazah elektronik. Ya, jadi insya Allah ijazah elektronik akan segera terbit di bulan November yang akan datang ketika wisuda, ya. Sehingga Pak Rektor, Pak Dekan, para dekan itu tidak perlu repot-repot lagi menandatangani, seabrek-abrek banyaknya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Itu salah satu inovasi yang kami lakukan. Ya. Nah, demikian juga di sertifikat elektronik ini, karena ini saat ini kan yang mengaturnya adalah Permen, ya. Permen 1 2021 tentang sertifikat elektronik. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira saya singkat aja karena waktu yang dikasih Pak Dekan ini hanya 5 menit. Jadi tentunya sebagai kopromotor sangat memberikan apresiasi, dan saya senang sekali karena saudara dapat mengupas dengan baik dan mengangkatnya dalam sebuah disertasi dan merekomendasikan beberapa hal yang tentunya memang sangat penting untuk ke depan. Ya, karena kita menuju modernisasi, tentu dunia juga demikian, maka kita harus menyesuaikan. Namun pertanyaannya satu saja, kira-kira kendala apa yang paling urgent, yang penting diantisipasi di dalam implementasi penggunaan sertifikat elektronik terintegrasi ini? Satu saja, silakan. Siap, Prof. Jadi sertifikat elektronik tersebut memang saat ini masih sangat-sangat dalam artian gampang di hack. Gampang di hack. Berarti pemerintah harus mempunyai suatu pengamanan seperti itu, Prof. Makanya untuk saya sebutkan di sini bahwa pangkalan data yang ada di BPN itu harus diintegrasikan juga dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Tujuannya adalah untuk memberikan pengamanan terhadap pemegang sertifikat elektronik. Karena nanti sertifikat elektronik tersebut, saya punya bayangan bahwa tidak usah kita punya sertifikat yang seperti sekarang, yang dibawa-bawa kemana-mana, cukup mungkin ke depan itu seperti ATM saja, kartu ATM saja. Karena dengan seperti itu kita sudah bisa mengakses sebenarnya. Tapi juga untuk perbuatan hukum tertentu, notaris juga harus memang diberikan suatu pemahaman yang betul, diberikan suatu pengamanan yang berlapis. Dengan adanya juga undang-undang perlindungan data pribadi, mestinya orang kalau mau datang untuk melakukan perubahan data di kantor Jadi PPAT, apa yang harus dilakukan? Dari segala hal tadi. Minimal harus ada pernyataan dari yang bersangkutan bahwa kita bisa mengakses misalnya fotonya. Dari sisi hukum, rekomendasi dari sisi hukum. Ya. Dari segi hukum, Prof, mestinya ada suatu regulasi yang seperti yang saya sebutkan di saran itu, bahwa harus dibuatkan suatu regulasi yang komprehensif. Apa menurut saudara berarti tidak cukup dengan Permen 1 ini, ya? Tidak cukup, Prof. Harus lebih kuat lagi dasar hukumnya. Harus undang-undang PP 24, PP 18 itu kan kemarin PP 18 terbit, kemudian menggabungkan hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah mesti tersendiri, Prof. Demikian, Prof. Oke, baik. Jadi saya kira memang pemerintah kita patut apresiasi, ya. Ya, karena walaupun di dalam aturannya kan masih mengatakan dapat. Siap. Dapat, dan berarti kan tidak harus, ya. Siap. Tidak harus. Jadi itu kenapa dapat? Karena memberikan alternatif sebagai uji coba. Mudah-mudahan pada saatnya nanti itu akan semuanya terbit dengan elektronik seperti itu, sehingga lebih mudah. Baik kemudahan memberikan kepastian hukum, insya Allah sangat bisa dipastikan karena bagaimanapun jejak digital. Tapi ada kelemahan digital ini karena mudah di hack, ya.
ada hacker misalnya ya dan seterusnya itu yang betul-betul harus diamankan dengan satu sistem hukum yang kuat. Siap. Ya, selamat buat saudara. Mudah-mudahan ilmunya lebih berkah dan untuk dapat diimplementasikan ke depan yang lebih Amin, baik. Bro. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Pak pimpinan sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ko-promotor yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi SH MHum. Untuk selanjutnya saya mengundang ko-promotor 2 yang amat terpelajar Bapak Dr. Kahar Lahae SH MHum. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP selaku Ketua Dewan Sidang. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Abdul Saleh SHMH selaku promotor. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi SHMHum selaku co-promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sujito SH MSc selaku penguji eksternal. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SH MS selaku penguji. Ibu Dr. Susanti Nur SH MH selaku penguji. Dan Bapak Dr. Maskun SH LLM selaku penguji. Saudara Promovendus. Siap. Ketika berbicara mengenai sertifikat elektronik, kemudian pendaftaran tanah dalam kaitannya dengan ini kan sudah diketahui bahwa tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk bisa memberikan kepastian hukum. Ya. Oleh karena itu, Profesor Budi Harsono mengatakan bahwa sistem yang dibangun di negara kita ini walaupun di pasal 5 disebutkan bersumber pada hukum adat, tetapi bukan sistem negatif yang digunakan secara murni, tapi ada negatif dengan tendensi positif. Tendensi positif ini salah satunya adalah berkaitan dengan elektronik yang terintegrasi ini. Sebenarnya itu penerjemahan yang lebih kekinian. Sebelumnya kan melalui pengukuran dan seterusnya. Ya. Oke, baik. Di dalam pendaftaran tanah kan dikenal dua ya model pendaftaran ya, pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran tanah pemeliharaan data pendaftaran tanah. Siap. Ya. Saya baca di dalam naskah disertasi ini sebenarnya fokusnya pada pemeliharaan data pendaftaran tanah, bukan Pertama kali. pada pendaftaran tanah pertama kali. Saya kira ini berkaitan dengan tugas-tugas Saudara Promovendus selaku PPAT ya, Siap. PPAT yang selalu ya kemungkinan ya menemukan kendala di dalam menjalankan tugas sebagai PPAT. Siap, siap. Pertanyaan saya sekarang adalah sistem terintegrasi seperti apa yang dibangun untuk memudahkan menjalankan tugas PPAT. Jangan lupa PPAT bukan cuma notaris, tapi ada PPAT camat sebagai PPAT sementara. Ya. Ada bahkan kepala desa dimungkinkan dia ada PP24 sebagai PPAT sementara. Ada PPAT khusus. Di dalam naskah ini, Saudara Promovendus fokuskan pada notaris PPAT ataukah termasuk yang lain? Kalau termasuk yang lain, bagaimana konsep yang saudara bangun ini untuk bisa cepat tersosialisasi kepada para PPAT yang lain. Itu dulu yang pertama, silakan. Siap, siap. Terima kasih Pak Ko-Promotor. Jadi konsep atau yang saya maksud di sini yang berkaitan dengan pekerjaan selaku PPAT. PPAT itu sebenarnya enaknya kita berpikir itu bahwa perubahan atau pemeliharaan data itu atau adanya suatu jual beli misalnya yang datang di kantor PPAT, termasuk PPAT sementara maupun PPAT camat ya, itu tidak usah kita repot sekali Pak harus datang ke kantor BPN, kantor pertanahan, ya kan? Sekarang yang diatur di dalam
Permen nomor 1 itu hanya kan sekarang pelayanan pengecekan, pelayanan SKPT, zona. Sementara yang lain banyak itu Pak. Kita melakukan misalnya turun waris. Kalau kita terima itu kewarisan, kemudian kita lakukan misalnya peralihan hak. Nah ini kan mesti kita periksa baik-baik apakah kewarisan itu benar. Terlalu banyak kejadian-kejadian baik itu KTP yang dipalsukan, surat keterangan kewarisan dipalsukan. Nah dengan terintegrasi kita upload di dalam sistem online, BPN kemudian bisa mengecek langsung ke siapa yang mengeluarkan itu surat keterangan kewarisan. Misalnya kalau dia di lurah camat, mestinya BPN itu bisa. Hanya saja sekarang memang agak sulit Pak, karena perangkat itu belum ada di lurah camat, belum tersedia. Demikian. Tapi kan kesulitan itu akan diusahakan bisa menjadi mudah ya. Insya Allah. Oke. Jadi jangan menjadikan hambatan ya kesulitan itu. Siap. Karena satu ide harus satu gagasan itu bagaimana diwujudkan gagasan Siap. itu. Makanya makanya di dalam PP 1821 itu disebutkan bahwa itu dilakukan secara bertahap. Siap. Oke. Di satu ide awal sudah dikonsepkan ya, kan masih dalam tataran konsep ya. Tataran konsep. Kemudian berikutnya satu pertanyaan lagi, Prof, berkaitan dengan ide bahwa dengan adanya pendaftaran tanah dengan sistem elektronik terintegrasi ini kan setidaknya dapat dimaknai bahwa akan menghasilkan bukti-bukti yang sifatnya tervalidasi. Sehingga saudara berpikiran bahwa kalau seperti itu nanti ujungnya kan akan menjadi positif sistem pendaftaran tanah kita. Siap. Pertanyaan saya sekarang adalah apakah bisa di dalam sistem publikasi negatif kita lalu kemudian di tengah jalan lalu kemudian beralih menjadi positif, sementara kalau dilihat sistem publikasi positif yang ada di negara lain, berarti negara harus bertanggung jawab manakala terjadi kekeliruan atau kesalahan dalamnya. Silakan. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya Pak bisa dengan sekarang kita menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif. Ya. Itulah yang membuat saya mengangkat disertasi ini karena ada banyaknya itu masalah-masalah dan bahkan sistem itu dipergunakan oleh orang tertentu untuk memperoleh suatu keuntungan, ya kan? Dengan memanfaatkan situasi itu, ada banyak tanda kutip itu mafia-mafia tanah yang memanfaatkan situasi itu. Nah, makanya kalau misalnya ada dua orang yang berperkara, mereka masuk. Kemudian mereka yang membeli seperti itu. Nah dengan sistem positif itu hal itu sudah susah Pak, susah. Kasihan itu orang yang kemudian misalnya tanahnya harganya 100 juta, kemudian bangunannya 500 juta, kemudian dikalah dalam suatu peradilan atau sengketa, rumahnya dihancur-hancurkan, kemudian dieksekusi diambil tanahnya. Nah, jadi saya berharap bahkan itu mudah-mudahan secepatnya pemerintah itu, karena di Bappenas juga kemarin itu sudah memang akan dirubah itu, dilakukan perubahan. Hanya saja bidang-bidang tanah terdaftar itu belum memenuhi suatu syarat seperti itu. Ya, saya kira cukup. Prof, saya kembalikan kepada Presiden. Baik, terima kasih banyak. Co-promotor yang amat terpelajar, Bapak Dr. Kahar Lahaye, SHM Home. Pak Liong ini banyak sekali supporternya. Dan semoga supporter itu memberi semangat Pak Liong untuk berhadapan dengan penguji eksternal karena waktunya tidak dibatasi. Namun mohon menyesuaikan, Prof. Untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Sujito SHMSc selaku penguji eksternal. Silakan, Prof.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang amat terpelajar, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAB, selaku Ketua Sidang sekaligus mewakili Rektor. Kepada yang saya hormati tim promotor yang amat terpelajar, pertama Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SHMH, yang amat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHUM, yang amat terpelajar Dr. Kahar Lahai SHMHUM. Selanjutnya kepada yang saya hormati tim penilai sekaligus tim penguji juga hari ini, yang amat terpelajar Profesor Dr. Samsul Bahri SHMSI, yang amat terpelajar Profesor Dr. Suryaman Mustari PD SHMU, yang amat terpelajar Dr. Sri Susyanti Nur SHMH, yang amat terpelajar Dr. Maskun SH LLM. Pertama-tama saya bersyukur saya bisa hadir pada acara yang amat mulia ini. Dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi penguji eksternal. Yang berbahagia, Saudara Notaris Liong Rahman, SH yang amat terpelajar. Saya sudah mengenal lama dengan Pro Liong ini. Dulu sukanya bercanda, tapi hari ini saya diminta serius. Mohon maaf ya. Siap, Prof. Ya, ini supaya doktornya dokter serius, bukan Siap, dokter sekedar candaan. Nah, saya berbahagia dan saya menggarisbawahi bahwa kita sebagai bangsa dan kemudian setelah bernegara, negaranya negara hukum, itu negara hukum yang modern. Hukumnya harus hukum yang modern. Hukum pertanahan, hukum agraria kita pun diharapkan juga menuju kepada yang modern itu, walaupun dikatakan dasarnya hukum adat, sandarannya hukum agama. Tetapi pada pasal 19 UU-PA nyata-nyata bahwa kita memerlukan kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu harus tertulis. Untuk masalah pertanahan diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Dan itulah yang seterusnya ada peraturan-peraturan pelaksanaan dari PP 10, 61, PP 24, 2007, dan seterusnya, dan sekarang ada sistem elektronik terintegrasi. Perihal kepastian hukum ini penting untuk semua hal dan semua pihak. Oleh karenanya perlu ada kebenaran material terhadap data fisik maupun data yuridis. Saudara sependapat dengan apa yang saya sampaikan? Sependapat, Prof. Ya. Nah, kebenaran yang material ini menjadi sangat penting. Apalah artinya dipelihara data itu kalau ternyata datanya nggak benar. Hanya data formil aja. Ini kita memelihara data-data yang tidak bisa dijadikan dasar untuk mewujudkan kepastian hukum. Datanya harus valid, data fisik, data yuridis, dan kebenarannya kebenaran yang material. Harus ada keakuratan data. Istilahmu kan begitu ya? Siap, Prof. Nah, untuk mewujudkan keakuratan data ini banyak pihak yang mestinya terlibat di dalamnya. Notaris, khususnya PPAT, dalam rangka pelayanan untuk akte-akte jual beli, peralihan yang lain-lain, itu sangat menentukan. Tidak bisa menerima begitu aja apa yang disampaikan oleh klien, kecuali ada pembuktian bahwa itu kebenarannya kebenaran material. Siap. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di sekitar kita
tadi sudah saudara sampaikan, ada mafia tanah. Betul ya? Dan kalau kita berbicara mafia tanah, itu kejahatan banyak orang terorganisasi, tetapi itu tidak formal. Bahkan yang seperti itu sering lebih kuat ikatan di antara mereka daripada organisasi yang formal. Nah, mafia inilah yang kemudian memporak-porandakan berbagai macam hal, termasuk kepastian hukum, termasuk sertifikat, sering ada sertifikat ganda, sertifikat palsu, bahkan tumpang tindih pemilikan, tanah kemudian hilang, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya satu sajalah. Siap, Prof. Nggak usah banyak-banyak ya. Siap. Coba saudara berikan keterangan yang jelas kepada saya dan juga kepada audien yang hadir di sini. Bagaimana ketika yang namanya mafia tanah ini masih gentayangan banyak banget, sementara pada sisi lain ada kehendak untuk melakukan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik terintegrasi. Mafia tanah yang saya perkirakan ini sudah mulai mempelajari sistem elektronik terintegrasi itu, mempelajari bukan untuk mendukung, tetapi mencari celah-celahnya. Nah, ini kemudian apa yang harus diperbuat oleh Kementerian ATR, juga para notaris, Bapak PPAT, bahkan saya sebagai pengajar hukum agraria, hukum pertanahan, saya harus berbuat apa? Pertanyaannya satu, tapi kayaknya perlu jawaban yang agak panjang. Siap, Prof. Dipersilahkan. Mohon maaf, Prof. Saya lagi flu. Oh, iya. Ya, siap, Prof. Jadi mafia tanah sepanjang pengetahuan saya itu memang banyak sekali modusnya, Prof. Mulai dari modus melalui badan hukum, ada di kantor itu mafia tanah merampas hak tanahnya orang dengan hanya melalui badan hukum. Kerjasama, mulai dari kerjasama. Kemudian terkait dengan pendaftaran tanah, memang mafia tanah itu tidak mungkin dia berdiri sendiri, Prof. Dia memang ada sindikasi. Termasuk juga di dalamnya ada oknum di dalam BPN yang bermain. Dan saya sudah ada satu kasus tanah di Makassar yang agak besar, lumayan besar. Itu dia mendapatkan pelepasan hak itu 9.000 meter. Kemudian saya tidak tahu atas dasar apa dia bermain sehingga bisa terbitlah SK untuk menguasai 5 hektar kurang lebih. Dan itu sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Saya kemarin sudah dapat sedikit jawabannya sepanjang mereka mau damai. Nah, jadi artinya meskipun itu dilakukan secara elektronik, kalau orang-orang, oknum-oknum atau sumber daya yang ada, misalnya di catatan sipil atau di kelurahan atau di kecamatan, di mana kita butuhkan data material itu atau dokumen material itu bisa di istilah kasarnya itu bisa dibeli, maka ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Prof. Jadi barangkali yang perlu ditanamkan secara integritas. Jadi memberikan kepada masing-masing pegawai yang berkompeten itu berikan integritas. Tapi sebenarnya itu juga susah, Prof. Bagaimana korupsi itu bisa ada undang-undang apapun, tapi kalau dari manusianya memang yang pasti ada jalannya. Seperti itu, Prof. Tapi mudah-mudahan paling tidak bisa meminimalisir, Prof. Demikian, Prof. Ya, jadi kita boleh optimis, tapi ya tidak optimis 100% lah. Kata-kata yang sangat bijak, meminimalisir. Tapi kalau menghilangkan kayaknya belum ya. Susah, Prof. Nah, itulah yang kemudian saya selain bergembira, hari ini juga masih sedih karena hanya meminimalisir. Ya kalau bisa, kalau tidak, ya tetap saja kemudian akan banyak data-data yang dimanipulasi. Data elektronik itu oleh mafia. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira terima kasih.
untuk jawabannya dan waktu saya kembalikan lagi kepada pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Terima kasih penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Sujito, SH, MSc. Jadi saya kira satu perspektif Saudara Promopendus untuk kemudian lebih menyempurnakan lagi konsep tawarannya nanti, karena saya lihat output di kerangka pikir ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia. Siap, Prof. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang penguji internal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SH, MS. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAB, selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor. Yang saya hormati para tim promotor, Bapak Profesor Dr. Abrar Salin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SH, MH, Bapak Dr. Kaharlahai, SH, MH, dan secara khusus yang kita sangat apresiasi karena beliau meluangkan waktu untuk hadir, penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Sujito, SH, MS, dan penguji yang hadir Ibu Dr. Sri Susianti Nur, SH, MH, dan Bapak Dr. Maskun, SH, LLM, serta para hadirin yang mengikuti sidang ujian promosi doktor pada siang ini. Saudara Leong. Siap, Prof. Ya, mudah-mudahan hari ini bertambah namanya ya, supaya bisa ada sedikit tambahannya. Amin. Dr. Leong Rahman. Baik, pertama saudara, saya mengapresiasi karya penelitian saudara ini yang berjudul Hakikat Pemeliharaan Data Pendaftaran Hak Atas Tanah Berbasis Elektronik. Saya kira saudara Profendus ini bisa menangkap kondisi yang berkembang di era digitalisasi ini. Sehingga dengan kemajuan itu dia melakukan penelitian, salah satu aksentuasi yang sangat menarik adalah hakikat pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah elektronik. Saya kira ini satu modernisasi pelayanan pertanahan yang ya mungkin prima Pak ya, lewat online ya. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, itu barangkali terkait juga dengan perubahan ya dari PP 24 tahun 1997 dengan PP nomor 18 tahun 2025. Betul ya? 2021, Prof. 21 ya, 21 ya. Terlalu jauh loncatannya ya. Nah, tentu perubahan-perubahan aturan ini tidak hanya sebatas kita mau melihat dari situ saja ya. Nah, ini memerlukan satu kajian memang yang lebih komprehensif seperti yang disampaikan tadi. Bukan hanya melihat dari sisi instrumen hukumnya, tapi juga bagaimana aparatur pelaksananya, bagaimana sarana prasarana pendukung, bagaimana faktor masyarakat, bagaimana faktor fasilitas. Ini sangat penting supaya tidak aturan yang dibuat itu tidak hanya menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan tanpa ada dukungan itu. Ya. Nah ini saya kira harus mengalami perubahan juga yang amat mendasar. Jadi bukan hanya aturannya, tapi aparat pelaksananya juga harus berubah, masyarakat juga ikut berubah, termasuk tadi yang berkaitan yang disampaikan oleh Pak Sajito, ya perubahan integritas, ya mental ya ini penting ya supaya kita menuju menjadi satu negara yang negara yang menjunjung tinggi ya instrumen hukum kita. Pertanyaan saya cuma satu. Apa yang menjadi temuan terbaru dari disertasi ini ya, apalagi saudara tadi menggunakan satu pendekatan perbandingan ya. Siap. Dari Malaysia
apa yang menginspirasi dari pendekatan Malaysia itu untuk bisa menjadi satu gagasan baru di dalam hasil kajian penelitian ini. Silakan Saudara Provendus. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi dengan melihat sistem pendaftaran tanah yang dipergunakan oleh beberapa negara, termasuk diantaranya Malaysia, Prof, yang sudah menggunakan sistem positif, sebagusnya memang atau sebaiknya memang sistem online, sebagusnya memang untuk memberikan suatu pertama karena kesibukan masyarakat juga, di mana kan seperti sekarang, Prof, PPAT itu kadang tidak di kantornya, kadang kalau orang-orang besar bisa ke sana, ke tempat saya, karena kesibukan masing-masing. Jadi dengan adanya seperti itu, Prof, itu bisa memberikan suatu efisiensi terhadap pendaftaran tanah. Nah, kemudian dengan melakukan pendaftaran seperti tersebut, kemudian memang mengurangi tingkat terjadinya sengketa tanah, Prof. Mengurangi sengketa tanah sehingga berdampak pada kemudahan dalam berusaha. Salah satu juga tujuan dari Permen 1 2021 itu untuk memberikan suatu kemudahan berusaha kepada masyarakat. Nah, kenapa? Karena adanya suatu kepastian hukum. Nah, jadi melihat kemajuan daripada negara tersebut, mudah-mudahan dengan sistem terintegrasi ini itu bisa diperoleh suatu sistem pendaftaran yang positif, Prof. Sehingga masyarakat juga semakin lari semakin bagus. Demikian, Prof. Baik, terima kasih banyak pada yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SH MS. Saya kira Pak Liong memang Provendus penting untuk kemudian lebih menyempurnakan lagi konsep atau tawaran yang menjadi novelty dari disertasi saudara. Karena pada hakikatnya promosi doktor itu sesungguhnya yang mau dipromosikan itu temuannya Provendus sebenarnya. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang dengan hormat penguji internal yang amat terpelajar, Ibu Dr. Sri Susanti Nur, SH MH. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Saleh, SHMH. Dan kopromotor Ibu Profesor Dr. Farida Pati Tinggi SHM Hum dan Bapak Dr. Kahar Lahai SHM Hum. Yang saya hormati para penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Sujito SHMSI, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SHMS dan Bapak Dr. Maskun SHLLM dan tentunya para hadirin. Saudara Liong, ya, kita seangkatan Pak ya, 84. Siap. Dan Saudara Liong ini adalah notaris senior ya. Jadi idenya untuk menulis disertasi ini karena terkait dengan bagaimana pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka pemeliharaan data ya. Jadi lebih fokus sebenarnya kepada tugas PPAT ya. Nah, bagaimana memberikan pelayanan yang prima ya. Jadi tadi kesannya harus bolak-balik melakukan pengecekan dan seterusnya. Nah, akhirnya terpikirkan bagaimana konsep di mana dalam pemeliharaan data ini itu sudah tersimpan atau tersaji dalam bentuk data elektronik yang bisa digunakan secara terintegrasi ya. Nah, kalau sebenarnya untuk pendaftaran tanah itu sudah dilakukan secara elektronik dan sudah ada sertifikat elektronik. Nah, hanya saja ketika itu akan digunakan oleh para notaris ya dalam hal pemeliharaan data tadi, maintenance. Pertanyaan saya lebih kepada notaris. Apakah notaris sudah siap? Kalau di kantor saya siap. Ya, kalau di kantor Bapak sudah siap ya. Karena
Ya, konsepnya ini kan lebih ke cyber notari ya, Siap. cyber notari, dan itu mau tidak mau notaris ke depan itu harus lebih ke arah ini. Jadi konsepnya adalah notaris modern, Siap. ya, notaris modern. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, apakah notaris sudah siap? Karena itu menjadi tantangan juga ke depan. Di samping data yang tersaji juga, itu tadi sudah disinggung oleh kopromotor, apakah data itu bisa dijamin keakuratan datanya. Nah, tadi juga sudah disinggung bagaimana ketika data itu ada di pangkalan data dan bisa disalahgunakan ya. Nah, itu semua menjadi tantangan ke depan plus kelemahan. Nah, pertanyaan saya di sini, ketika notaris itu ya harus bekerja secara konvensional, karena kita di Indonesia ini ketika notaris membuat akta, dia harus tahu siapa yang menghadap, penghadap harus datang, ya. Kemudian juga dia harus mendengar sendiri, ya. Bahkan bisa melihat juga sendiri seperti apa ketika sebelum melakukan pembuatan akta. Nah, kalau ini dilakukan secara elektronik, ya, dilakukan secara elektronik. Nah, bagaimana ke depannya? Ya, bagaimana ke depannya menurut konsep saudara, apakah sudah bisa ini dilakukan atau tidak? Ya, Siap. silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang yang pertama yang harus dibenahi itu memang kantor PPAT. Maaf saya koreksi sedikit, bukan notaris, Iya, PPAT. 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 Jadi kantor notaris harus punya suatu perangkat yang memang sudah memadai untuk bisa terhubung dengan sistem di BPN. Jadi harus punya juga penyimpanan, karena semua data itu kan diupload masuk, dan itu butuh suatu penyimpanan yang besar. Nah, kendala kita di sini taruhlah misalnya KTP. Misalnya datanglah si A menghadap ke saya. Saya ini pernah kejadian di kantor. Datang menghadap ke saya dengan memakai nama si A. Tetapi sebenarnya itu bukan si A. Fotonya itu bukan dia secara materialnya. Kenapa saya tahu? Waktu itu sebelum jauh sebelumnya, mungkin 2-3 tahun sebelumnya pernah datang orang aslinya ini yang bersangkutan mau bikin perolehan hak, tapi waktu itu tidak jadi. Kemudian dia jaminkan di bawah tangan sertifikat tersebut tanpa memasang hak tanggungan. Nah, jadi suatu waktu karena si yang bersangkutan ini kemudian pergi ke Jawa, ini saya bercerita sedikit Bu ya supaya bisa nyambung ke situ, bahwa kemudian yang memegang itu sertifikat itu kemudian membuat KTP sesuai data yang ada dalam sertifikat. Kelemahan kita tidak bisa melihat orangnya yang bersangkutan di dalam sistem. Karena kemarin itu terhalang oleh data pribadi. Sampai sekarang juga kita belum bisa karena kita terhalang data pribadi. Bisa melihat datanya, namanya siapa, alamatnya dan seterusnya bisa kita lihat. Tetapi orangnya itu kita tidak bisa lihat. Jadi nggak bisa diintip Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun kita mau intip sebenarnya bisa, tetapi itu makan waktu yang cukup lama. Kita bisa ke catatan sipil untuk bisa menentukan apa betul ini orangnya. Itu pun juga harus ada cuannya, ada plusnya. Seperti itu. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya mesti kita hindari, Bu. Dengan adanya tadi sistem itu, mestinya dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang, kita cukup bisa meminta kepada yang bersangkutan untuk buatkan suatu pernyataan bahwa saya akan melihat data Anda di dalam sistem, dan itu kita bisa lakukan koordinasi dengan catatan sipil. Bisa juga melalui organisasi notaris sebenarnya ketika dia minta ke Direktorat Kependudukan di Jakarta, kita bisa notaris itu atau PPAT itu bisa melihat data itu sebenarnya. Nah, tinggal kita bikin pernyataannya itu, pernyataannya kita upload ini mereka buka. Tapi itu belum dijalankan, Bu. Itu baru ide. Ya, karena itu terkait juga dengan risiko data pribadi, Pak ya. Iya. Oke, betul. jadi memungkinkan seorang notaris bisa mengakses jika memang ada
ya, Siap. peraturan yang bisa mendukung. Nah, Siap. satu hal lagi Pak, karena di akhir daripada disertasi ini ada penggantian kerugian ya Siap. yang dapat dilakukan. Seperti apa itu Pak? Apakah ada dalam konsep juga? Jadi terima kasih Bu. Jadi dalam benak saya itu, dalam pikiran saya, bahwa jika konsep pendaftaran positif ini diberlakukan, di mana sertifikat itu tidak bisa lagi dibatalkan, tetapi orang tetap bisa melakukan suatu gugatan. Nah kemudian jika dia menang, bukan tanahnya yang dieksekusi, tetapi pemerintah karena kesalahannya dalam menerbitkan sertifikat harus memberikan ganti rugi, ya kan? Nah, dalam hal ini kalau seperti itu kan pemerintah pasti repot, Bu. Pasti, waduh, di mana diambil anunya, sumber dananya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Jadi pada saat kita melakukan pendaftaran, itu baik itu pendaftaran pertama kali maupun pendaftaran perubahan data, itu dikenakan premi. Dikenakan premi. Tentunya nanti orang BPN itu atau BPN itu akan agak enteng sedikit dalam mengumpulkan data yuridisnya atau data fisiknya. Karena dia pasti, orang asuransi itu tidak mau lepas tangan begitu saja. Pasti dia akan juga memverifikasi data-data itu, bekerja sama dengan BPN. Seperti itu, Bu. Ya. Nah itu. Iya. Jadi saya cukup Prof. Itu mungkin ide selanjutnya ya. Siap. Terima kasih Prof. Ya, baik. Terima kasih yang amat terpelajar, Ibu Dr. Sri Susantinur, SHMH. Saya pelajari ini Promopendus dari awal sampai pengujian terakhir tadi ini. Semua masih meragukan kepastian hukum dari sistem elektronik ini nantinya. Ini yang menjadi pemikiran nanti Promopendus, bagaimana meyakinkan semua orang bahwa sistem elektronik ini akan menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik sertifikat. Siap. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang penguji internal yang amat terpelajar, Bapak Dr. Maskun, SH LLM. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ketua Sidang yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP, yang amat terpelajar tim promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH MH, Ibu Profesor Dr. Farida Petitingi SH MHUM, Bapak Asosiat Profesor Dr. Kahar Lahai SH MH, dan yang amat terpelajar penguji eksternal dan internal yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Profesor Dr. Sugito SHMS, Bapak Profesor Dr. Samsul Bari SHMS, dan Associate Profesor Dr. Sri Susiantinur. Dan audiens yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaan pertama saya, satu, Siap. Bagaimana menyederhanakan antara Permen ATR garing KBPN nomor 1 2021 dengan Undang-Undang PDP yang baru disahkan bulan kemarin? Silakan. Suatu pertanyaan yang sulit bagi saya ini sebenarnya. Sinkronisasi antara Permen ATR nomor 1 tahun 2021 dengan peraturan undang-undang yang kemarin, undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini sebenarnya kalau sinkron itu luar biasa bagus, Pak. Kenapa? Karena data-data yang dibutuhkan oleh yang diinginkan oleh Permen nomor 1 tahun 2021 itu kemudian diatur dalam Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, itu sebenarnya bisa berjalan seiring. Seperti tadi yang saya sebutkan dengan Ibu, bahwa dengan adanya Undang-Undang Data Pribadi, kita bisa minta persetujuan dari yang bersangkutan untuk dapat mengakses datanya, sehingga di dalam Permen Permen nomor 1 2021 itu dapat berjalan dengan baik. Demikian, Pak. Oke, pertanyaan kedua saya. Jadi singkat-singkat saya pertanyaannya ini, Pak Promopendus. Pertanyaan kedua saya adalah,
bagaimana Promopendus menjelaskan kepada kita semua bahwa sistem elektronik ya, nanti jadi dalam konteks sertifikat elektronik nanti yang ada sekarang ini itu sebenarnya akan sangat mudah dilaksanakan di Indonesia. Itu pertanyaannya sebagai perbandingannya bahwa kurun waktu 2019 dan 2022 sangat mudah bagi penduduk Indonesia datanya itu diperoleh di black market. Saya mau bilang bahwa kita pun semua yang berada di ruangan hari ini, kurang lebih hampir 100 orang, kalau bicara dalam konteks data, maka kita adalah orang-orang yang dalam keadaan telanjang, tak berbusana sebenarnya kalau kita bicara data. Kalau kita baca dengan, saya nggak tahu kalau Promopendus sudah membaca undang-undang PDP yang baru disahkan. Belum juga. Belum juga ya, betul. Itu persoalannya. Tetapi paling tidak sebenarnya mungkin Promopendus bisa menjelaskan kepada kita semua dalam satu narasi sederhana untuk membuat kita yakin bahwa apa yang dilakukan dan terobosan dari pemerintah adalah sebuah solusi yang sangat baik ke depannya dalam rangka menjalankan dengan baik. Karena supaya kita juga tidak selalu menjadi negara yang underestimate gitu. Ya, kalau misalnya Korea bisa, Malaysia bisa, New Zealand bisa, berarti Indonesia bisa juga dong gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Satu narasi sederhana saja sebagai akhir dari pernyataan Promopendus atas pertanyaan dari saya. Silakan. Siap. Jadi seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang lain, di Indonesia juga semestinya itu sudah bisa seperti itu, Pak. Dalam artian bahwa jaminan atas data-data yang tersimpan di dalam pangkalan data itu memang dijamin oleh pemerintah. Dengan, kalau saya punya saran mungkin itu dengan suatu pengamanan yang berlapis, ya. Kalau saya sebutkan tadi sudah dihubungkan dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, mungkin nanti juga Badan Riset dan Inovasi Negara itu juga bisa melihat ke situ bahwa bagaimana ini bisa terjamin dengan melakukan suatu perbandingan dengan negara yang sudah melakukan itu. Demikian barangkali. Terima kasih. Anda sangat layak hari ini. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Maskun, SH LLM. Kembali pertanyaan terakhir, Promopendus, soal jaminan keamanan dari sistem yang ditawarkan ini dan elektronik ini ya. Tadi sempat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri mempertanyakan komparasi. Sebenarnya Pak Leong, Promopendus ini bisa menunjukkan apa sih kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sistemnya Singapura, Korea dan sebagainya untuk kemudian bisa diadopsi terkait pertanyaannya dengan yang amat terpelajar Bapak Dr. Maskun tadi. Siap. Baik, saya tadi dibisiki ternyata di Zoom hadir juga yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Mustalipide. Dan untuk itu saya persilakan untuk menggunakan waktu tidak lebih dari 5 menit, Prof. Silakan. Terima kasih kepada yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Hamzah Halim, kepada yang amat sangat terpelajar Prof. Abrar Saleh, dan kepada yang amat sangat terpelajar terkhusus kepada Prof. Sucito dan Prof. Farida Patitingi, Bapak Dr. Kahal Lahai, dan Ibu Sri Dr. Sri Susanti Nur, dan Bapak Dr. Maskun ya. Saya mohon maaf ini karena satu-satunya orang yang dalam Zoom menggunakan itu adalah saya. Saya mohon maaf karena keterlibatan saya jauh lebih tidak penting dibanding yang lainnya. Baik, apresiasi untuk Saudara Leong. Karena saya menganggap bahwa Anda melihat secara pasti bahwa dengan adanya cara untuk melakukan suatu penjaminan mutu, penjaminan kepastian hukum atas tanah, maka urgensinya hak atas tanah ini perlu dilakukan suatu
pendataan yang lebih akurat. Dengar saya Pak Liong? Siapa? Ya, baik. Hak atas tanah berbasis elektronik terintegrasi ya. Pertama yang saya ingin tanyakan kepada saudara, karena Anda katakan bahwa ini kan sistem berbelit-belit ya. Siap. Yang selama ini terjadi adalah keterlibatan masyarakat di saat ingin mendapatkan kepastian hukum, justru malah sebaliknya yang terjadi adalah tidak seperti itu. Siap. Maka dengan konsep yang saudara tawarkan tadi, bahkan bukan hanya Anda yang tawarkan itu negatif tendensi positif, yang kemudian akan mengarahkan semua orang sampai pada negatif tendensi positif. Artinya kalau positif berarti tidak ada lagi kekhawatiran ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu administrasi tentu saja pengadministrasian dengan sistem seperti itu kan lebih akurasinya lebih bagus ya. Jadi merupakan suatu kekuatan data. Pertanyaan saya ya, seiring dengan perkembangan teknologi ini dan ilmu pengetahuan yang harus seimbang ya, dan sumber daya manusianya itu menurut saya ya, karena kalau toh seiring dengan perkembangan teknologi lalu kemudian ilmu pengetahuan juga sudah seimbang, tetapi sumber daya manusianya juga tidak melakukan hal yang sama, sehingga integrasi yang saudara idam-idamkan itu juga tidak tercapai ya, seperti itu. Maka oleh karena itu pertanyaan saya ya, bagaimana sertifikat elektronik atau ya taruhlah katakan ada tanda tangan elektronik apa dan sebagainya ya, itu tersimpan di pangkalan data ya. Nah, sejauh mana implementasi yang saudara dapatkan sehingga dapat meyakinkan kami semua yang hadir pada hari ini tentang apa yang saudara temukan dengan sistem yang saudara tawarkan ini. Karena kemajuan, ya bagaimana mungkin saudara membalut ketiga elemen itu. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, yang kedua adalah seimbang dengan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia yang mau melakukan itu pendataan secara akurat. Yang terjadi selama ini adalah ketimpangan yang justru menghilangkan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Itu. Jadi saya inginkan saudara sampaikan bagaimana sejauh mana implementasinya dan temuan saudara. Ya, karena temuan saudara itu menjadi standing opinion bahwa konsekuensi negara modern, apa yang saudara harus tawarkan dalam konsep yang ideal yang saudara maksudkan itu. Terima kasih dari saya, Pak Ketua, Prof. Saya hanya singkat saja dan saya akhiri, saya berikan penilaian. Silakan Saudara Promovendus. Baik, terima kasih Prof. Jadi dalam konsep e-sertifikat di mana seharusnya pemerintah itu menjamin suatu keakuratan atau data yang terdapat di sertifikat tersebut, Prof. Jadi dengan sertifikat elektronik sekarang ini kan masa proses, jadi belum bisa menerapkan secara penuh. Sekarang ini proses transformasi dari sistem manual ke digital. Nah, sertifikat dulu itu yang banyak menimbulkan masalah itu kemudian ditransformasi dengan sistem digital dengan cara melakukan validasi atau pemetaan kembali sehingga bidang tanah tersebut memang duduk pada tempatnya atau plottingnya seperti Prof. Ke depan diharapkan semua sertifikat yang sudah diperbaiki akan duduk atau tidak akan bermasalah lagi karena sudah sesuai dengan kondisinya baik data fisiknya maupun yuridisnya. Jadi
Dengan semua sertifikat sudah tervalidasi dengan baik, ke depan barulah dapat dilakukan barangkali sistem integrasi tersebut dengan terlebih dahulu membuatkan suatu aturan-aturan mainnya. Demikian, Prof. Ya, oke, baik. Terima kasih dari saya, Prof. Prof. Hamzah. Ya, baik Prof. Terima kasih pada yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Mustaripide, SH MHum, atas waktu dan kesempatannya bergabung bersama kita meskipun melalui Zoom. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SH MH. Silakan, Prof. Ya. Minum dulu. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, khususnya penguji eksternal Bapak Profesor Sujito. Selamat datang kembali ke Universitas Hasanuddin, Pak. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi untuk acara yang sama. Pertama-tama saya mengapresiasi karya saudara berupa disertasi yang tebalnya sangat banyak ya. Tentu yang saya mau sampaikan, saya mengapresiasi semua pertanyaan-pertanyaan ya, sanggahan dan saran dari para dewan penguji. Siap. Dan disertasi ini berbicara tentang persoalan masa depan. Siap. Tapi masa depan itu selalu ada kaitannya dengan masa kini. Siap, Prof. Dan masa kini itu ada dengan masa lalu. Kaitannya dengan masa lalu. Persoalannya adalah sistem hukum kita, ada hukum adat, ada hukum nasional. Kemudian kita mau integrasikan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem digital. Dengan satu keinginan adalah kemudahan akses, aksesibilitas. Kemudian validasi dan akurasi. Dan yang ketiga adalah menuju satu stelsel hukum, yaitu dari negatif bertendensi positif menuju pada stelsel hukum positif. Itu semuanya gampang. Yang susah itu adalah menggunakan teknologi itu bagi orang yang tidak punya integritas. Maka informasi dan teknologi yang canggih itu adalah justru menjadi cara baru dan mudah untuk curang. Siap, siap. Bagaimana pandangan Bapak tentang ini? Siap. Betul, Prof. Betul ya? Siap. Oke. Betul, Prof. Kalau betul saya lanjutkan. Siap, Prof. Oleh karena itu ke depan kita tidak bisa membandingkan kita dengan Korea Selatan yang punya integritas tinggi. Kejujuran di sana sangat tinggi. Yang kedua, kita tidak bisa bandingkan dengan Selandia Baru. Selandia Baru juga sangat tinggi. Malaysia. Jadi persoalannya ini adalah apa yang dikatakan tadi oleh Prof. Sansubari dan Prof. Sujito. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi data yang salah. Karena kepastian hukum, apalagi ini pemeliharaan data, makanya saya serangkan nanti ada mahasiswa melihat ini, hakikat sertifikat elektronik ini dari pendaftaran tanah pertama kali. Karena kalau data awalnya salah, cara prosesnya salah, lalu divalidasi oleh hukum, itu kan salah satu fungsi hukum yang sangat jelek adalah menjadikan legalitas. Artinya hukum sebagai stempel. Iya. Kalau datanya salah di stempel hukum jadi benar. Oleh karena itu bagaimana bisa melindungi yang salah? Sementara filsafat hukum mengatakan hukum hanya melindungi yang benar. Hukum tidak melindungi profesor. Hukum melindungi tukang beca.
Hukum juga tidak melindungi orang kaya dan miskin, tapi hanya hukum yang melindungi kebenaran. Oleh karena itu bagaimana meninggikan kebenaran di dalam pendaftaran ini dan diberikan stempel kepastian hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin mafia tanah itu hilang selama integritas pada pejabat-pejabat yang terlibat dengan tanah. Dan banyak sekali pejabat yang terlibat dengan tanah, bukan saja BPN. Mulai dari lurah, camat, dan yang lain-lain. Termasuk juga data-data berkaitan dengan kepemilikan. Oleh karena itu, pertanyaan saya terakhir adalah, apa kira-kira yang menjadi kelemahan disertasi ini? Silakan. Terima kasih, Prof. Ya, berarti kalau Prof tanya kelemahannya, apa yang Prof ungkapkan tadi, itulah semua kelemahan barangkali, Prof. Saya berharap tadi Pak Li yang melakukan perlawanan, ternyata langsung pasrah gitu. Terima kasih promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleh, SHMH. Ada hal yang menurut saya sangat menarik dari disertasi Saudara Promopendus, di mana salah satu tawarannya itu bahwa ke depan negara diminta untuk bertanggung jawab terhadap sertifikat, ya, kerugian yang diderita oleh pemilik sertifikat ketika sertifikatnya dibatalkan. Dan salah satu juga menurut saya Pak Leong yang mungkin bisa disinggung di sini adalah tidak diaturnya konsekuensi yang diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional ketika sebuah sertifikat yang menjadi produknya itu dibatalkan. Sehingga ya ini menjadi celah bagi oknum-oknum di BPN untuk seenaknya saja mengeluarkan sertifikat karena tidak ada konsekuensi. Mungkin itu bisa ditambahkan untuk memperkaya disertasi Saudara Promopendus gitu. Siap, Prof. Baik, dengan selesainya kesempatan dari promotor, maka sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada tim penilai memberikan penilaian atas ujian Saudara Promopendus. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji disilahkan memasuki ruang ujian promosi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor
Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Leong. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Leong dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. IPK 3,87, lama studi 4 tahun 1 bulan, nilai disertasi 90,52. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pukul 15.17, waktu Indonesia Tengah, Saudara Leong berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 10 Oktober 2022, atas nama Rektor Ketua Sidang Profesor Dr. Hamzah Halim, Promotor Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SH, MH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Leong, SH, MKN, disilakan mengambil tempat. Ibu Bapak sekalian, sidang ujian masih berlangsung. Saya harap untuk tetap menjaga ketertiban dan kehikmatan sidang promosi kita hari ini. Atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Unhas mengucapkan selamat atas pencapaian Bapak Dr. Leong, SH, MKN pada hari ini. Karena tidak semua mahasiswa S3 bisa sampai di podium ini. Dan tentu banyak kesan yang kemudian telah dialami oleh Propenlus atau Bapak Dr. Leong, SH, MKN selama menempuh pendidikan pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Dan untuk itu saya memberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan dari Bapak Dr. Leong, SH, MKN tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Pimpinan. Jadi, Bapak Dekan Fakultas Hukum yang terhormat, tim promotor yang terhormat, tim penilai yang terhormat, dan para undangan sekalian. Kalau cuma 5 menit mungkin tidak bisa, Prof. Kalau kesan-kesan saya di Fakultas Hukum ini luar biasa banyak. Jadi saya ringkas saja, Prof. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca konsep karena saya nanti gugup, Prof. Berdiri di mimbar panas ini dan mempertahankan disertasi bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan banyak pengorbanan untuk menggapainya. Namun dikarenakan adanya spirit dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dari keluarga, pimpinan fakultas, tim promotor, tim penguji, para dosen, dan sahabat-sahabat, serta berbagai pihak yang selalu mendorong saya untuk segera menyelesaikan studi. Akhirnya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis dapat berdiri di tempat ini meskipun dengan segala kekurangan. Termasuk salah satunya, saya kurang tinggi. Tambah 2, Prof. Untuk itu saya mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa terhadap saya, di mana sebelumnya telah diberi nikmat sebagai notaris, kini diberi lagi nikmat dengan menyandang gelar doktor meskipun di usia yang tidak lagi muda, namun belum bisa disebut juga tua.
Terima kasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Abdul Rahman dan Tanga dan Puji, yang telah melahirkan dan membesarkan saya, yang tanpa beliau-beliau mustahil saya berdiri di mimbar panas ini. Saya yakin bahwa mereka bahagia di sana dan menyaksikan sidang promosi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada istri dan anak-anakku serta cucu-cucuku juga dan saudara-saudaraku yang telah bersabar dan selalu memberikan support kepada saya mulai sejak awal kuliah sampai dengan penyusunan disertasi. Tentunya selama dalam proses pendoktoran ini ada banyak waktu yang terlewatkan untuk keluarga. Namun karena kesabaran dan support mereka akhirnya kami dapat berbahagia seperti sekarang ini. Sebenarnya kalau dibilang lebih lama lebih bagus, Prof. Saya banyak alasan untuk minta sama Ibu bahwa saya ke kampus 10 menit, di sana 30 menit. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik dekan sebelumnya yaitu Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum, dan dekan yang sekarang yaitu Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, atas segala bantuan dan kemudahan selama saya menjadi mahasiswa pada program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, karena saya ada di 2 kepemimpinan fakultas, jadi memang lumayan bagus, Prof. Juga terima kasih kepada dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim promotor, yaitu Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Abdul Saleng SHMH selaku promotor, Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum selaku kopromotor 1, dan Yang Amat Terpelajar Dr. Kahar Lahai SHM Hum selaku kopromotor 2. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Samsul Bahri SHMS, Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Suryaman Mustarepide SHM Hum, Yang Amat Terpelajar Dr. Sri Susanti Nur SHMH, Yang Amat Terpelajar Dr. Maskun SH LLM. Selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, koreksi dan saran, perbaikan serta penilaian yang baik demi kesempurnaan disertasi ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang saya sampaikan kepada Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Sujito SH MSI. Terima kasih, Prof. Atas kesediaannya untuk menjadi penguji eksternal. Ini adalah kedua kalinya beliau menguji saya selaku penguji setelah sebelumnya ujian S2 kenotariatan di UGM tahun 2007 ya, Prof ya. Siap, Prof. Dan sejak itu hubungan kita secara emosional terjalin terus ya, Prof. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kemudahan dan limpahan rezeki kepada Bapak dan Ibu sekalian yang amat terpelajar. Amin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin, Sivitas Akademika Fakultas Hukum, terutama para dosen yang telah mengisi ilmu pengetahuan dan memberikan motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa, seluruh staf, pegawai, dan akademik Fakultas Hukum yang telah banyak memberi bantuan dalam kelancaran studi dan segala urusan yang terkait dengan perkuliahan pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terutama timnya Pak Uli, sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa program doktor, khususnya angkatan 2018. Terkhusus kepada sahabat-sahabat angkatan 2001 Magister Kenotariatan UGM, angkatan 84 Fakultas Hukum Unhas, alumni 84 SMA Cokroaminoto Makassar, dan alumni 81 SMP Negeri 10 Makassar, atas segala apresiasi yang telah diberikan kepada penulis, kepada saya selama menempuh pendidikan pada program doktor ini. Akhirnya terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, saudara-saudara, sahabat-sahabat, klien-klien, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan moral, serta dorongan dan motivasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan balasan yang tak terhingga. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dr. Liong SH MKN. 1-2 orang yang promosi doktor yang meninggalkan podium ini yang tidak meneteskan air mata. Siapa? Mungkin karena pengaruh hujan, lebih banyak airnya ketimbang air mata gitu. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang promotor yang amat terpelajar
Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH MH untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Liong SH MKN. Silakan Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan. Hilangkan semua sedih dan lara. Dengarkan lagu yang berlantun. Izinkan saya memulai bicara diawali dengan hantaran pantun. Siap. Layang-layang selayang pandang, terbang tinggi di atas awan. Dari tadi saya memandang, ternyata wajah hadirin sangat menawan. Saudara Dr. Liong Rahman ya, SHMH. Sebagai promotor dan tim promotor, tentu pertama-tama kami sangat bangga. Mudah-mudahan Bapak Dr. Liong ini yang baru saja menerima derajat dan gelar doktor ilmu hukum bisa semakin bahagia dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ya. Dan mungkin baru pertama kali ini ada promosi doktor yang orang mempunyai cucu 10 dan anak 9. Biasanya yang hadir itu orang tuanya. Kalau ini cucunya yang banyak. Ya. Oleh karena itu selaku tim promotor saya pertama menyampaikan Bapak Dr. Liong harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, Prof. Karena janji Allah orang yang suka bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Amin. Dan orang yang mengkufuri nikmat siksaan Allah Maha Pedih. Siap. Itu pertama. Siap. Kemudian yang kedua, Pak Dr. Liong harus banyak berterima kasih. Terutama pada istrinya. Satu mami, Prof. Dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Satu ya. Karena mereka lah sesungguhnya yang berbahagia ya dengan derajat doktor ini. Mereka lah yang pantas disebut yang amat terpelajar. Siap. Karena mereka lah yang mengorbankan semua waktu dan semua kesempatan demi untuk doktor Bapak Dr. Liong, kakeknya dan suaminya. Siap, Prof. Kemudian yang ketiga, Bapak Dr. Liong, hari ini Anda berakhir di kampus akademik Fakultas Hukum dan Anda akan kembali menjadi peserta di kampus kehidupan. Siap. Oleh karena itu, doktor dan derajat doktor ini harus dijaga. Caranya menjaga adalah selalu diisi dengan membaca, dan berbuat baik. Siap. Karena kalau Anda baik di luar, maka alma mater juga ikut bangga dan bahagia. Siap, Prof. Dan kita doakan semoga Pak Dr. Liong selaku notaris dan doktor yang menjalankan doktor semakin bahagia dan semakin terpandang di luar. Amin. Siap, Prof. Dan yang kelima, sebagai seorang doktor ilmu hukum, hendaklah menjaga integritas yang saya sampaikan tadi. Dan selalu meninggikan kebenaran. Siap, Prof. Karena Anda bukan lagi diminta pandangan-pandangannya saja, tetapi yang paling utama adalah menjadi keteladanan bagi lingkungannya. Siap. Dan yang keenam, sebagai seorang doktor dan notaris, pengembang profesi hukum. Siap. Saya sampaikan 5 hal yang Anda jaga terus supaya profesi hukum itu marwahnya tidak pernah hilang. Yang pertama adalah Pak Dr. Liong harus jujur terus, jujur. Siap. Jujur itu artinya terus terang dan terang terus. Siap, Prof. Yang kedua adalah adil. Selalu berlaku adil, termasuk adil dalam klien-kliennya bersama kliennya. Dan yang ketiga adalah otentik. Saya yakin otentik ini Pak Liong terlalu otentik ya.
Siap, Prof. Sesuai dengan tidak pernah merubah-rubah. Dari S1 sampai sekarang penampilannya masih seperti itu. Siap, Prof. Itu yang bagus Alhamdulillah. sebenarnya. Tidak merubah keaslian itu. Yang keempat adalah punya kemandirian moral. Dan yang terakhir adalah memiliki kebenaran moral. Ya. Amin, siap, Prof. Oleh karena itu, sebagai penutup saya ingin memberikan pantung pada Saudara Leong. Siap, Prof. Salat terdiri beberapa rakaat. Gerakan iktidal mengangkat tangan. Pak Dr. Leong, jadilah manusia yang bermanfaat. Amin. Gunakan ilmu dan agama sebagai pegangan. Siap, amin, Prof. Ikan dibakar, ikan dimasak. Lombok tumis dicampur tomat. Terima kasih telah disimak. Mohon maaf, segala hormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya selaku pimpinan mewakili seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Unhas menyampaikan sekali lagi selamat kepada Bapak Dr. Leong Rahman SH MKN beserta keluarga. Terima kasih, Prof. Demikian halnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik untuk melahirkan satu lagi alumni kita, doktor pada hari ini. Begitu juga kepada secara khusus penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Sujito, SHMS yang tidak bosan-bosannya senantiasa berkenan memenuhi undangan kami untuk proses pendoktoran, dan juga kepada segenap hadirin yang telah mengikuti sidang ujian promosi doktor pada hari ini dengan sangat baik. Izin Ibu WR3, saya ikut-ikut belajar pantun, karena kalau beliau dulu pimpin sidang tidak boleh tidak ada pantunnya. Jika malam disebut santap, maka pagi disebut sarapan. Cakep. Jika Pak Leong doktornya ingin mantap, maka Pak Dr. Leong jangan berhenti belajar. Ya, mantap. Satu lagi. Taman Fakultas Hukum selalu memesona, selalu tersimpan dalam hati. Terima kasih kepada tim penguji dan hadirin. Semoga sehat dan sukses selalu. Mantap. Baik. Dengan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin, maka sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Leong SH MKN. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.